I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia Zahratunisa dari Prodi Ekonomi Syariah semester 1 kelas A, NIM 224011011. Di sini saya akan membuat video memenuhi tugas ulangan akhir semester Sejarah Peradaban Islam. Langsung saja, materi pertama adalah peradaban Islam masa dinasti Al-Wadiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Al-Wadiyah memang merupakan dinasti kecil pada masa Abbasiyah yang para penguasanya adalah berasal dari keluarga Bani Al-Aghlab, sehingga dinasti tersebut dinamakan Al-Wadiyah. Awal mula terbentuknya dinasti tersebut yaitu ketika Baghdad di bawah pemerintah Harun al-Rashid. Di bagian barat Afrika Utara terdapat 2 bahaya besar yang mengancam kewibawaannya. Pertama dari dinasti Idris yang beraliran Syiah, yang kedua adalah golongan Khawarij. Sumbangan dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam sangat besar, baik dalam sistem pemerintahan maupun dalam bidang keilmuan. Masa keemasan dinasti Fatimiyah dimulai dari periode Al-Mu'izz dan memuncak pada masa Al-Aziz. Ayyubiyah dinisbatkan kepada Najmuddin Ayyub bin Sya'di dari suku Rawadiyah yang berarti Kurdi. Najmuddin Ayyub adalah saudara Asaduddin Zurqum. Meskipun demikian, dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi setelah menaklukkan Al-Adid, khalifah terakhir Bani Fatimiyah. Materi yang kedua adalah sejarah Perang Salib dan sejarah invasi Mongol ke dunia Islam. Materi yang ketiga adalah sejarah peradaban Islam masa kerajaan Mughal di India. Keberadaan jejak Islam di tanah Hindustan tentunya tidak luput dari peranan para dinasti yang pernah berjaya pada masa lampau. Salah satunya, dinasti yang berpengaruh pada masa itu adalah dinasti Mughal yang didirikan oleh seseorang keturunan Mongol yang bernama Zahiruddin Muhammad Babur. Ia mulai memimpin pertama kali pada masa usia 11 tahun dan berakhir pada usia 48 tahun. Kemudian digantikan oleh penerusnya yang bernama Sultan Humayun. Setelah Sultan Humayun wafat, kemudian digantikan lagi oleh Sultan Akbar I. Setelah Sultan Akbar I berkuasa, maka muncullah pengganti yang lainnya bernama Sultan Jahangir Shah Jahan dan Aurangzeb. Sayangnya, setelah masa Aurangzeb, dinasti Mughal mengalami fase kemunduran. Ini disebabkan karena para penggantinya adalah orang yang lemah, sehingga kekuasaannya dinasti Mughal berarti berakhir pada masa Bahadur Shah karena dikalahkan oleh Aij. Sumbangsih dinasti Mughal terhadap pertumbuhan kebudayaan Islam di India tentunya sangat banyak dibuktikan dengan banyaknya peninggalan bersejarah yang bernuansa Timur Tengah. Sebut saja Taj Mahal yang dibuat oleh Shah Jahan
Selain itu, ada pula bangunan bersejarah lainnya seperti Masjid Raya, Delhi, Istana Lahore, dan bermacam-macam villa peninggalan Daulah Mughal. Nah, materi yang keempat adalah sejarah peradaban Islam pada masa kerajaan Safawiyah di Persia, Iran. Berdirinya kerajaan Safawiyah, Iran, di Persia bermula dari gerakan tarekat keagamaan yang diprakarsai oleh Safi al-Din. Tarekat ini bertujuan untuk memerangi orang-orang ingkar dan ahli bid'ah pada periode antara tahun 1301 sampai 1447. Tarekat Syafawi masih merupakan gerakan murni keagamaan. Namun setelah memasuki periode antara tahun 1447 sampai 1501, murid-murid tarekat Syafawi mulai memasuki gerakan politik. Hingga pada tahun 1501, Ismail, pemimpin tarekat Syafawi, pada saat itu memproklamirkan berdirinya kerajaan Syafawi serta menetapkan Syiah 12 sebagai agama negara. Sebagai raja pertama, ia berhasil memperluas kerajaan Syafawi mencakup seluruh daerah Persia hingga sebelah timur. Puncak kejayaan dari kerajaan Safawi sangat terasa pada masa pemerintahan Syah Abbas I. Kondisi politik, ekonomi, sosial, maupun keagamaan mengalami kemajuan pada saat itu. Nah, sekarang materi yang kelima adalah sejarah peradaban Islam Turki Utsmani. Berdirinya Daulah Utsmani merupakan kelanjutan dari Daulah Abbasiyah. Daulah Utsmani mampu melanjutkan estafet kepemimpinan berikutnya sebagai daulah yang berjaya di Asia dan Eropa. Pada masa itu, puncak kejayaan Islam berhasil mencapai puncak tertinggi dengan menggabungkan kekuasaan tiga benua, yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Riwayat Daulah Utsmani yang telah berdiri kurang lebih selama 625 tahun berakhir pada 3 Maret 1924 karena Majelis Nasional Agung dalam sidang sejak Februari 1924 memutuskan untuk menghapus jabatan khalifah. Daulah Utsmani berkuasa lebih dari 6 abad lamanya. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagai Asia, Afrika, dan Eropa. Puncak kejayaan Daulah Utsmani berlangsung pada masa pemerintahan Sulaiman I 1520 sampai 1566. Kemajuan dalam bidang arsitektur, kesenian, dan kebudayaan ada pada masa Daulah Utsmani terbilang sangat maju. Bukti peninggalan tersebut masih terjaga dan terawat dengan baik, sehingga negara Turki memiliki magnet yang luar biasa untuk menarik wisatawan, karena terdapat banyak sekali destinasi wisata sejarah yang menunjukkan kebesaran peradaban pada zaman dahulu. Sejarah Islam mencatat kiprah dan perjuangan Sulaiman Al-Qaununi dengan tinta emas sebagai pemimpin muslim tersukses di abad ke-16 Masehi. Penguasa Khalifahan Utsmani itu menjadi pemimpin yang sangat penting. Keenam adalah sejarah peradaban Islam di Indonesia dan Islam di Nusantara. Seni adalah suatu hasil karya manusia yang indah, baik dalam bentuk material maupun non-material, sedangkan budaya adalah salah satu hasil peradaban seni. Islam pun mengenal yang namanya seni, yang pada hakikatnya merujuk pada sesuatu yang bagus dan indah. Adapun macam-macam seni budaya Islam di Indonesia yaitu arsitektur atau seni bangun, batu nisan, seni rupa, aksara, dan seni sastra. Dan juga Islam membawa pengaruh terhadap berbagai pengaruh di dalam bidang politik, pengaruh di bidang ekonomi, dan pengaruh bahasa dan nama. Singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Sumbernya adalah berita luar negeri, terutama Cina, adanya
komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. Sumbernya di samping berita-berita asing juga memakamkan Islam dan berdiri kerajaan Islam. Proses masuknya Islam di Indonesia berkembang dan enam yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik, dan ditambah dengan saluran dakwah. Menurut referensi lain, dari saluran di ataslah Islam bisa menjangkau hampir keseluruhan pelosok Indonesia. Sebab itu, masuknya Islam di Nusantara tidak merusak tatanan kebudayaan, melainkan mengakomodir dan direkonstruksi formulasinya dan ajaran Islamnya. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.